Habis, nanti aku balik lagi. Belum bayar mel-melan aku juga. Mau sampai gini loh. Jalan Sumatera lintas Tegah Waikanan belum aman dari kejahatan pemerasan atau pemalakan oleh preman terhadap para sopir truk dan angkutan umum lainnya. Pelaku dengan berani mengadang truk yang sedang melintas dan meminta uang hingga puluhan ribu rupiah kepada sopir truk. Jika tidak diberi, para pelaku akan mengejar dan mengancam sopir dengan senjata tajam serta merusak kendaraan korban. Mirisnya, para preman tersebut beraksi tidak hanya saat siang saja, melainkan hingga malam bahkan dini hari. Rabu siang kemarin, satu preman yang kerap memalak sopir truk ditangkap setelah aksinya direkam oleh salah satu korban dengan kamera ponsel. Tersangka bernama Eko Setiawan, warga desa Tanjung Raja, Kecamatan Belambangan Umpu, tidak garang lagi saat digelandang ke kantor polisi. Dari pengakuan tersangka di kantor polisi, uang hasil pemalakan ini digunakan untuk membeli narkoba. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam, uang tunai hingga sebuah ponsel milik korban. Korban dipepet oleh pelaku dan pelaku memaksa korban untuk menepikan kendaraannya, namun korban kembali memacu kendaraannya dan pelaku mempercepat kendaraannya sambil memaksa korban dan mengancam akan memecahkan kaca kendaraan tersebut. Mendengar ancaman tersebut, korban menepi dan berhenti, lalu terjadi cekcok mulut antara korban dengan pelaku, yang dimana pelaku meminta sejumlah uang senilai 200.000 kepada korban. Setelah itu pelaku kabur dan korban melapor ke Polres Waikanan. Tersangka terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para preman jalanan yang masih gentayangan dan meresahkan para sopir truk. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Penyidikan kasus korupsi pengelolaan dana participating interest atau dana PI 10% pada proyek pengeboran minyak bumi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung terus bergulir. Beberapa saksi diperiksa dan salah satunya adalah Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo. Dawam menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa malam. Kaitan Dawam pada kasus tersebut sebagai kuasa pemilik modal PDAM Waiguru Lampung Timur yang turut menerima aliran dana participating interest sebesar lebih dari 322 juta rupiah. Dana tersebut kini telah dikembalikan dan disita oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Ini telah melakukan pemeriksaan terhadap MDR sehubungan dengan penerimaan dana PI oleh PDAM Waiguru di Kabupaten Lampung Timur dan mengenai pendirian PT LEB yang sebagian modal awal pendiriannya bersumber dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan persentase 8,79% senilai 1.318.500.000 rupiah dari total keseluruhan saham dengan nilai nominal sebesar 15 miliar rupiah. Dana participating 10% pada proyek pengeboran minyak bumi dan gas di Lampung bersumber dari Pertamina Hulu Energi dengan total 271 miliar. Pengelolaannya dilakukan oleh BUMD PT Lampung Energi Percaya atau PT LEP yang merupakan anak perusahaan BUMD PT Lampung Jaya Utama atau PT LJU. Pada kasus ini, tim penyidik telah menyita uang lebih dari 84 miliar rupiah. Meski telah menyita uang sebanyak itu, namun pada kasus tersebut belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang ibu rumah tangga bernama Wardinatul, warga desa Lancok, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, divonis hukuman 10 tahun penjara karena menyelundupkan 1 kg sabu-sabu. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 17 tahun penjara.
Vonis dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Rabu siang. Tidak ada reaksi dari terpidana maupun jaksa atas putusan tersebut, dan keduanya kemungkinan menerima putusan majelis hakim. Wardinatul ditangkap bersama seorang rekannya bernama Fajri yang di sidang terpisah. Keduanya kedapatan membawa 1 kg sabu-sabu dari Aceh ke Jakarta yang disembunyikan dalam sebuah bantal. Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Penetapan masa penangkapan dan penahanan terjadi di terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, penetapan segala tetap berada dan sana. Ya, sesuai dengan putusan tadi hakim memvonis 10 tahun. Ada tuntutan jaksa 17 tahun. Tentunya itu jauh sekali dari tuntutan jaksa. Hasil persidangan ini akan kita lakukan dengan pimpinan dan kemungkinan besar penuntut akan mengupayakan upaya hukum banding. Wardinatul ditangkap pada bulan Mei 2024 di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Ia menyelundupkan sabu-sabu dengan imbalan sejumlah uang karena ingin menyusul suaminya ke Malaysia. Keduanya ditangkap dalam sebuah minibus dan polisi masih mengejar pemilik sabu-sabu tersebut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.